Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahma di sini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih belajar simulasi digital dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah flowchart. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat mengerti tentang flowchart dan dapat membuat flowchart dari suatu permasalahan. Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus dan menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Tujuan flowchart untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian suatu masalah secara sederhana, terurai, dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol standar. Simbol-simbol flowchart dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah flow direction symbol, yaitu simbol penghubung atau alur. Yang kedua, processing symbol, yaitu yang menunjukkan simbol proses. Dan input-output symbol. Berikut ini adalah simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada terminator, yang berfungsi untuk menunjukkan permulaan dan akhir dari program. Yang kedua ada garis alir atau flow line yang berfungsi menunjukkan arah aliran program. Kemudian ada preparation, yaitu proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang selanjutnya ada simbol proses, yang menunjukkan proses perhitungan atau proses pengolahan data. Dan ada simbol input-output data, yang menunjukkan proses input-output data. Berikutnya ada simbol predefined process atau subprogram yang berfungsi untuk menjalankan subprogram. Kemudian ada simbol decision, yaitu simbol keputusan yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Dan ada simbol on-peak connector yang menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada dalam satu halaman. Untuk yang berada di halaman yang berbeda menggunakan off-peak connector. Ya, ini simbol-simbol yang sering dipakai ya. Sebenarnya masih banyak lagi untuk simbol-simbol flowchart. Nanti kalian bisa baca di modul juga ya. Oke, kita lanjut. Untuk pembuatan flowchart, tidak ada kaidah yang baku. Flowchart merupakan gambaran hasil analisa suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram yang lain, jadi bisa berbeda. Ya. Secara garis besar, flowchart ada 3 bagian utama, yaitu input, ada proses, dan output. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit, sehingga jalannya proses menjadi singkat dan lebih efektif. Jalannya proses diberikan tanda panah untuk memperjelas alurnya. Sebuah flowchart diawali dari satu titik, yaitu start, dan diakhiri dengan end. Berikut ini adalah contoh flowchart membuat nasi goreng. Diawali mulai dengan simbol terminator di sini, kemudian simbol proses untuk menyalakan kompor gas, meletakkan wajan di atas kompor, menuangkan sedikit minyak, memasukkan bumbu, memasukkan nasi secukupnya, tentunya dengan diaduk ya. Kemudian menambahkan garam, merasakan, dan ini ada simbol decision di sini. Ini artinya pilihan. Kalau misalnya ini ada pertanyaan kurang garam atau tidak. Kalau kurang berarti dia harus naik ke atas lagi dan untuk menambahkan garam dan dirasakan lagi. Kalau melewati decision sudah kurang garam atau tidak. Kalau tidak berarti siap dihidangkan.
Ini adalah contoh sederhana flowchart membuat nasi goreng. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya ada contoh flowchart kedua, yaitu menentukan bilangan ganjil dan genap. Dimulai dengan simbol terminator dengan start, kemudian input bilangan, bilangannya bisa bilangan terserah ya. Kemudian di simbol proses ada hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2, artinya bilangan yang diinputkan tadi dibagi dengan 2 ya. Kemudian di bawahnya ada simbol on page connector, karena di bawahnya ini harus bersambung ke sebelahnya, maka diberi penghubung dengan on page connector karena masih dalam satu halaman ya. Berikutnya ada simbol decision ya, untuk mengetahui apakah sisanya tadi sama dengan 0, sisa bilangan yang sudah dibagi 2 tadi, apakah sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, di bawahnya ada Y, berarti cetak bilangan genap ya. Kalau tidak, kalau misalnya sisanya 1, maka T yaitu tidak cetak bilangan ganjil. Dan diakhiri dengan N, simbol terminator lagi. Oke, itu adalah contoh flowchart kedua, yaitu menentukan bilangan ganjil dan genap. Oke, untuk latihan, buatlah flowchart dari algoritma yang sudah kalian buat pada tugas sebelumnya. Pada tugas sebelumnya, kalian sudah membuat algoritma kan? Nah, algoritma yang sudah kalian buat itu dibuat flowchart-nya. Nanti kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di classroom. Oke, selamat mengerjakan. Baik, selamat belajar. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.